sesuai ajaran Muhammad, Anda harus menyuruh istri Anda, Sarwenda, menyusui Betran, supaya Anda tidak cemburu lagi. Itu kata Muhammad, ada dalilnya. Deddy Corbuzier. Iya, Deddy Corbuzier. Anda pikir Deddy Corbuzier peduli dengan agama Islam? Tanyain sama Deddy Corbuzier, sholat nggak dia? Tanyain sama dia. Coba lihat bahasa-bahasa di podcastnya. Bahasa-bahasanya Islami nggak? Kutipan-kutipan dari Adis TV, di sini saya melihat dia menyenggol ya teman-teman ya. Adis TV berbicara tentang Ruben Onsu dan Deddy Corbuzier teman-teman. Bagaimana di sini dia mau memberikan secara langsung pesan kepada Ruben Onsu. Ya, statement-statement seperti ini, argumen-argumen pemikiran dia. Kalian mau dengarkan videonya seperti apa? Kita akan simak teman-teman. Nanti bagaimana tanggapan kalian dari video ini, berikan di kolom komentar. Jangan lupa like-nya juga teman-teman. Coba kita dengarkan dulu bagaimana. Kepada Ruben Onsu yang mualaf, saya Edis TV yang sangat mengerti agama Islam memberi pesan kepada Anda, Ruben Onsu. Sesuai ajaran Muhammad, Anda harus menyuruh istri Anda, Sarwenda, menyusui Betran, supaya Anda tidak cemburu lagi. Itu kata Muhammad, ada dalilnya. Jadi suruhlah istri Anda, Sarwenda, menyusui Betran, supaya dia menjadi haram bagi Sarwenda. Dan Anda tidak akan cemburu lagi. Kalau Anda benar-benar mualaf, jangan Anda mualaf cuman modus saja biar dagangan Anda laku. Karena saya tahu banyak orang mualaf cuman pengen pansos dan cari panggung supaya orang muslim senang-senang dan beli daganganmu. Saya kasihan dengan orang-orang Islam. Banyak orang Islam ini botolnya setengah mati. Ada orang mualaf, mereka mualaf. Dia nggak tahu yang mualaf saja, dia nggak peduli dengan agama Islam. Contohnya siapa? Deddy Corbuzier. Iya, Deddy Corbuzier. Anda pikir Deddy Corbuzier peduli dengan agama Islam? Tanyain sama Deddy Corbuzier, sholat nggak dia? Tanyain sama dia. Coba lihat bahasa-bahasa di podcastnya. Bahasa-bahasanya Islami nggak? Saya tahu. Dulu Deddy Corbuzier itu nggak ada dulu subscribersnya nggak ada. Ada, kamu pikir subscribers dia? Nggak ada. Lalu dia punya ide cemerlang. Wah, mualaf gue ini kayaknya ini biar keren. Iya. Dia mengundang Gus Miftah. Mualafnya pengen disiarkan di beberapa stasiun televisi. Tapi stasiun televisi sudah baca gelagatnya Deddy Corbuzier. Tapi orang Islam, Corbuzier mualaf. Melejit channel dia, laku dagangannya. Kamu lihat aja dari cara dia ngomong, Deddy Corbuzier. Setelah dia masuk Islam, ada nggak dia ke ustad-ustatan, dahinya kehitam-hitaman? Ada nggak? Nggak ada. Ada, dia pakaiannya langsung cingkrang-cingkrang begitu kayak Arie Untung. Saya cuman prihatin dengan kalian, wahai kaum muslimin. Kasihan dengan kalian yang dikerjain orang-orang yang memanfaatkan agama Islam. Lihat tuh, Angelina Sondag. Apakah kalian pikir dia mualaf karena pengen mualaf? Dia mualaf karena pengen nikahin Azimah Said. Gimana sih? Saya jadi tukang bibir plus nih sekarang. Kenapa saya sekarang menjadi bibir plus? Baik. Edis TV, kenapa acaramu sekarang jadi bibir plus? Baik. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Tuliskan di kolom komentar. Yang jelas kalau menurut saya teman-teman, memang di negara Indonesia ini hak untuk
memeluk agama itu kita diberikan sepenuhnya teman-teman. Itu dijamin oleh undang-undang ya. Jadi bebas memeluk agama apa aja. Karena peraturan di dunia sama peraturan nanti di akhirat itu sangat berbeda teman-teman. Iman saya tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah perkataan Tuhan Yesus. Dan Bapa itu juga berfirman ya, bukan engkau yang memilih tetapi aku. Jadi cukup sampai di situ. Bagaimana pemahaman iman yang saya yakinin. Dan ini teman-teman, coba kalian lihat perdebatan antara Edis TV dengan seorang muslim yang naik pada saat Edis TV lagi live. Jika ada pembelajaran penting silakan diambil teman-teman. Jika tidak ada menurut kalian silakan di skip saja. Ataupun ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai, coba kalian tuliskan yang benarnya seperti apa. Yang setelah kalian pelajari, tulis nanti di kolom komentar. Coba dengarkan ini. Anda punya istri kan? Udah Edis. Oke. Bayangkan kalau istri Anda disuruh menyusui pria lain yang sudah dewasa. Berarti orang yang menyuruh istri Anda melakukan seperti itu adalah orang yang menyuruh istri Anda berbuat mesum, betul? Iyalah pula kalau seperti itu caranya. Oke. Benarkah Muhammad menyuruh hal yang serupa dengan itu? Nggak ada. Nggak ada. Edis, Seorang wanita bernama Sahlah. Sebentar. Seorang wanita bernama Sahlah datang menemui Muhammad perihal adanya kecemburuan di raut wajah suaminya karena ada pria lain yang tinggal bersama dengan mereka di rumah. Seperti misalnya Sarwenda, istrinya Ruben, ada laki-laki lain di rumah itu selain Ruben, namanya Bertrand atau apa? Bertrand. Anak itu, anak angkatnya Edis. Iya, anak angkatnya. Persis kejadiannya begitu, persis kayak begitu kejadiannya. Lalu Sahlah ini mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wajah suamiku itu merengut cemberut. Kritik wajah suamiku itu karena ada laki-laki lain di rumah. Padahal laki-laki itu anak angkat dia. Namanya Salim." Lalu apa kata Muhammad? Tahu nggak apa kata Muhammad kepada Sahlah itu? Apa katanya? Susuilah si Salim itu. Disuruh disusui. Lalu Sahlah terheran-heran dengan perintah Muhammad yang cetar membahana. "Ya Rasulullah, astagfirullah, ya Rasulullah. Bagaimana saya susui? Si Salim itu sudah dewasa. Dia sudah berjanggut." Muhammad tersenyum dan berkata, "Saya tahu bahwa dia sudah dewasa." Singkat cerita, disusuilah si Salim itu oleh Sahlah. Dan si Sahlah melapor kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi." Bayangin ceritanya, bayangin. Itu fakta atau cerita dongeng? Fakta atau cerita dongeng? Baik. Itulah sebabnya Anda masih Islam, Zaki. Kita tampilkan. Kita sampai capek kita menampilkan hadis ini, teman-teman. Sungguh nekat yang nyata mereka. Perhatikan. Itu sahih atau tidak tuh apa Edis? Ini bukan cuma sahih, mutawatir. Diriwayatkan dalam banyak hadis-hadis. Nih ya. Perhatikan. Ini hadis pertama. Dari Aisyah dan seterusnya, kita ambil intinya saja nih ya. Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimana yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, "Susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri wajah suamimu, Abu Huzaifah." Lalu Sahlah pulang, kemudian ia berkata, "Sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah." Satu, hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, ya, dari Aisyah dan seterusnya. Aisyah mengatakan, "Tidakkah ada pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik?" Ya, istri Abu Huzaifah pernah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Sedang ada pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Susuilah dia." Hadis kedua. Hadis ketiga, Sahlah berkata, "Bagaimana aku menyusuinya, sedangkan ia adalah seorang laki-laki yang sudah besar?" Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, "Aku tahu bahwa dia itu laki-laki yang sudah besar." Kurang berapa banyak hadisnya? Iya, Anda terherman-herman kan sekarang? Pengakuan Nabi ku kayak begini. Itu dulu para sahabat mengutip hadis itu Edis, itu dari orang yang sudah tua renta. Jadi hadis itu diambil dari riwayat Muslim tadi ya. Itu hadis tidak sahih Edis. Palsu. Bukan palsu, tidak sahih. Karena diambil dari orang tua yang udah renta yang mulai pikun. Berarti tidak benar isi hadis itu. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Seperti pernyataan saya. Ketika seseorang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, sungguh-sungguh belajar hadis, maka dia akan menyimpulkan bahwa isinya berupa kebohongan, betul? Bisa bilang seperti itu. Artinya, benar yang saya katakan. Jika Anda sungguh-sungguh belajar hadis, sungguh-sungguh mendalaminya pada suatu malam,
maka keesokan paginya Anda akan menelpon tukang loak dan berkata kepadanya, wahai tukang loak, tolong bawa buku ini dari rumahku dan buatlah ini untuk bungkus pecel. Betul? Betul atau tidak? Tidak seperti itu, Edis. Loh. Berarti Anda ingin menyimpan buku-buku yang memfitnah Muhammad? Bukan semuanya hadis itu tidak benar. Karena Anda belum belajar. Ini baru saya ajari satu, belum yang lain. Gimana Anda ini? Benar, tapi kan hadis itu tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Tidak Edis. semuanya benar karena Anda belum membaca semuanya. Kalau Anda membaca semuanya tidak benar. Gimana sih ini? Karena hadis itu kan banyak kata dari para sahabat yang mengutip dari Rasulullah kata-katanya kan. Tapi kalau firman Allah baru benar semua. Kalau hadis itu banyak orang tua yang udah pikun, yang udah seperti ini lupa ingatan dia, makanya dikutip itu menjadilah hadis itu seperti itu. Nggak sempurna. Baik. Jadi hadis banyak berisi kebohongan, betul? Bisa bilang seperti itu ya. Dan Anda senang menyimpan buku yang berisi kebohongan itu di rumah Anda? Enggak. Kalau begitu benar yang saya katakan. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Anda akan panggil itu tukang loak. Tahu tukang loak kan? Tukang pengepul barang bekas? Pemulung ya. Iya, pasti Anda akan panggil mereka. Bang, tolong nih, kiloin aja nih buku. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan videonya. Apakah ada pembelajaran yang penting untuk kalian? Silahkan teman-teman, jikalau ada. Kalaupun ada kata-kata yang tidak sesuai dengan yang mungkin yang kalian pelajari, coba tuliskan di kolom komentar. Ataupun ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan yang kalian pelajari, silahkan di kolom komentar ditulis teman-teman. Dan perdebatan pasti ada pro dan kontra. Ada yang merasa dirinya benar dan ada yang merasa dirinya juga benar. Tetapi iman menyelamatkan itu datangnya dari pribadi kita masing-masing teman-teman. Kita diberikan akal untuk berpikir. Bagaimana akal kita ini untuk berpikir mengimani kepercayaan kita itu? Itulah yang akan menyelamatkan kita. Tentunya kalau saya umat Kristen, saya percaya bahwasanya Yesus adalah juru selamat. Tidak ada di lain ataupun di luar dari itu. Tetapi saya tidak akan memaksakan kepada teman-teman karena itu adalah keyakinan yang mutlak kalian miliki. Saya akan ulang lagi teman-teman. Bagaimana Allah itu berfirman tentang siapa yang dapat dipilihnya. Bukan engkau yang memilih, tetapi aku. Jadi, sekeras apapun saya berbicara, sekeras apapun orang berbicara untuk meyakinkan, dia tidak akan punya keselamatan itu teman-teman. Karena Bapa sendiri yang berfirman, bukan engkau yang memilih, tetapi aku. Tetapi ada akal kita untuk berpikir bagaimana kita merespon sesuatu peristiwa, bagaimana kita mempelajari sesuatu hal. Dan itulah yang nanti akan mengundang Roh Kudus itu, baik itu ajaran agama manapun, berupaya untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Nah, kitalah yang menimbang, kitalah yang berpikir, kitalah yang nanti akan diselamatkan oleh Roh Kudus itu dari kita membuka hidup hati kita untuk menerima hal-hal seperti itu. Terlepas nanti apa keyakinanmu, apa yang setelah kamu pikirkan apa yang tepat bagimu, itu hanya tergantung dari Tuhan. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, berikan juga komentar kalian, nyalakan juga loncengnya. Jika suka dengan video seperti ini, lakukan hal tersebut. Salam kasih dari Terang Dunia.